Meskipun baru dilantik 2 minggu, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jarwansa SPD MAPMM langsung turun ke pedalaman Aceh guna melihat secara langsung proyek pembangunan bendungan Intek Tunggal senilai 22,8 miliar yang berada di Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Kailues. Pada kunjungan tersebut, Jarwansa juga berkesempatan bersilaturahmi dengan masyarakat Kailues. Dalam pemantauan kegiatan pembangunan bendungan Intek Tunggal pada Sabtu 19 Juni 2021, Jarwansa didampingi anggota DPR Aceh Rijaluddin dan Kepala Pelaksana BPBD Kailues Suhaidi beserta staf. Pada pemantauan proyek bendungan Intek Tunggal yang dilaksanakan oleh PT Asia Karya Teknik, Jarwansa berharap agar pembangunan Intek Tunggal tersebut bisa selesai cepat waktu. Selain itu, pelaksana juga diharapkan mengutamakan kualitas dan akuntabilitas. Pengerjaan yang juga harus sesuai dengan spek yang sudah diterapkan dalam kontrak, agar pembangunan tersebut dapat bermanfaat kepada masyarakat secara maksimal. Ya, hari ini saya melihat pekerjaan dari sumber APBN ya, hibah untuk Kabupaten Kailues. Ini anggaran 2020 yang dikerjakan 2021. Ya, harapan kita bisa selesai tepat waktu. Namun karena mungkin faktor alam, ya, faktor cuaca, dan juga ini memang daerah lokasi pasca bencana, mungkin nanti akan diperpanjang pelaksanaannya. Bagi kita nggak masalah, yang penting kualitas pekerjaan sesuai dengan spek yang sudah disepakati bersama dalam kontrak. Berarti Bapak melihat bahwa ini speknya yang kualitasnya yang harus diperhatikan Pak ya? Ya, itu yang utama, kualitas, kemudian akuntabilitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai nanti ada kualitas yang tidak sesuai dengan spek, tentu akan jadi pertanyaan bagi kita semua, baik di daerah maupun di pusat. Anggota DPR Aceh Rijaluddin Esa di lokasi pembangunan bendungan Intek Tunggal mengatakan sangat mendukung pembangunan bendungan Intek Tunggal. Menurutnya bendungan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat Rikit Gaib guna mengairi sawah mereka. Selama ini sawah-sawah di beberapa desa yang ada di Kecamatan Rikit Gaib tidak memiliki irigasi yang baik, sehingga banyak sawah yang tidak dapat digarap oleh masyarakat. Akibatnya produksi padi sangat berkurang gratis di wilayah tersebut. Harapannya ini lahan-lahan yang dulunya memang sawah, karena tidak adaan air beralih ke kebun-kebun, ini bisa dimanfaatkan lagi untuk sawah. Kemudian kebun-kebun juga kita harapkan lebih produktif dengan adanya aliran-aliran air, karena kita sangat mengetahui di area Rikit Gaib ini lahannya termasuk dalam kurang subur. Oleh karena itu, dengan adanya aliran air ini nanti bisa merata ke kebun-kebun masyarakat, tentunya kebun-kebun masyarakat atau sawah-sawah bisa lebih produktif kembali. Kepala Pelaksana BPBD Kailues Suhaidi mengatakan pembangunan bendungan Intek Tunggal sudah mencapai 15%. Pembangunan akan dikebut lagi agar pengerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Suhaidi menyebutkan pembangunan Intek merupakan dana hibah dari BNPB pusat. Namun selain Intek ada pembangunan saluran sepanjang 2 km dengan sumber dana sharing APBD kurang lebih 3 miliar rupiah. Suhaidi mengharapkan masyarakat Rikit Gaib mendukung pembangunan bendungan Intek ini. Bila pembangunan Intek ini sukses, pemerintah pusat akan memperhatikan Kabupaten Kailues kembali. Pekerjaan fisik sudah dilaksanakan sekitar 15-20% di lapangan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita kebut lagi, karena juga faktor cuaca lumayan mendukung. Mudah-mudahan rekanan bisa lebih efektif memanfaatkan waktu untuk finishing pelaksanaan kegiatan ini. Ini apa saja yang akan dibangun di daerah sini? Ini kita bangun Intek irigasinya, kemudian ada pembangunan saluran sejauh lebih kurang 2 km. Jadi sumber dana dari mana? Sumber dana untuk yang Inteknya khusus itu dana hibah dari BNPB.
Kemudian untuk salurannya ada sharing dari pemerintah daerah Kabupaten Geluwes lebih kurang sekitar 3 miliar gitu. Terus ini sampai kapan akan? Camat Bukit Gaib Sukri mengatakan pembangunan bendung Intek Tunggal sangat diharapkan oleh masyarakat. Irigasi tersebut sudah lama dinantikan oleh masyarakat Tunggal dan sekitarnya. Selama ini masyarakat bersawah hanya berharap dengan air hujan. Karena minimnya pasokan air, banyak sawah yang terlantar tidak ditanami padi oleh pemiliknya. Dengan adanya pembangunan irigasi Tunggal ini sangat membantu masyarakat. Dari Desa Tunggal, Yudi mengabarkan.